Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadjar Joni. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Analisis Struktur Kepemilikan dan Good Corporate Governance atau GCG terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan dan manajemen laba sebagai variabel intervening. Dosen pengampu Bapak Georgius Jendri SEMSI ya Kak. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Peneliti menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan cerminan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Penelitian difokuskan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan perhatian pada peran struktur kepemilikan dan good corporate governance. Dijelaskan pula bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan praktik manajemen laba sebagai variabel perantara atau intervening. Selanjutnya yaitu riset gap. Penelitian ini mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antara GCG, struktur kepemilikan, manajemen laba, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Beberapa studi menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan sedangkan lainnya tidak. Hal yang sama juga berlaku pada pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan perspektif baru dengan melibatkan variabel intervening secara bersamaan dalam satu model penelitian yang komprehensif. Kemudian tinjauan teoritis. Penelitian ini didasari oleh teori keagenan atau agen teori yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dapat diatasi dengan mekanisme pengawasan seperti struktur kepemilikan dan GCG. Struktur kepemilikan diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama kepemilikan publik, asing, institusional, pemerintah, dan juga manajerial. GCG merujuk pada praktik tata kelola perusahaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Manajemen laba adalah tindakan manajer dalam memanipulasi laba untuk tujuan tertentu. Kinerja keuangan diukur dari indikator keuangan seperti laba bersih dan rasio keuangan lainnya. Nilai perusahaan mencerminkan keuntungan pasar dan daya tarik perusahaan terhadap investor diukur dengan indikator seperti EPS dan Tolbins. Kemudian kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan langsung dan tidak langsung antara struktur kepemilikan dan GCG terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan dan manajemen laba sebagai variabel perantara atau intervening. Model ini menguji 9 hipotesis yang mencakup pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi terdiri dari perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2023. Sampel diambil sebanyak 6 perusahaan dengan data selama 5 tahun, menghasilkan 30 data observasi. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan yang diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Patria Light Square atau PLS melalui software Smart PLS yang cocok digunakan pada jumlah sampel kecil dan data yang tidak terdistribusi normal. Kemudian untuk hasil penelitian yaitu dari 9 hipotesis yang diuji, 3 hipotesis dinyatakan signifikan dan diterima sedangkan 6 lainnya ditolak. Hipotesis yang diterima yaitu GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kemudian struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Hipotesis yang ditolak yaitu GCG atau Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba maupun nilai perusahaan. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan maupun nilai perusahaan. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba maupun nilai perusahaan. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan GCG dan struktur kepemilikan yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Manajemen laba tidak terbukti menjadi perantara yang efektif antara GCG atau struktur kepemilikan dan nilai perusahaan. Implikasinya, perusahaan perlu lebih fokus pada peningkatan efisiensi operasional melalui GCG dan tata kelola kepemilikan yang baik untuk mendongkrak nilai perusahaan di mata investor. Saran, penulis memberikan saran yang praktis dan akademik, yaitu bagi manajemen perusahaan lebih menekankan implementasi GCG secara konsisten. Kemudian pemilik institusional perlu meningkatkan fungsi pengawasan agar efisiensi dan kinerja lebih maksimal. Kemudian bagi peneliti selanjutnya disarankan mampu memperluas sampel dan menambah variabel lain yang relevan seperti reputasi perusahaan, karakteristik industri, atau inovasi. Itulah hasil review saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.